What you want now? What you want now? Jumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali. Wakil Gubernur Bali menyebut ada indikasi kampung di Bali yang seolah-olah dikuasai oleh warga negara asing tertentu. Pula para turis nakal di Bali semakin menjadi-jadi. Asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggapnya mengganggu. Tidak hanya penjual burger ini saja yang bekerja secara ilegal. Turis asing di Bali menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, bahkan sampai jualan sayur pun dilakukan bule-bule miskin yang tinggal di Bali. Serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi himbauan kepada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis asing untuk tidak bekerja di Bali. Keberadaan bule atau wisatawan mancanegara di Pulau Bali menjadi sorotan. Salah satunya yaitu penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran lalu lintas, hingga protes ayam berkokok di tempat mereka tinggal. Dari cuplikan video dan beberapa artikel barusan, kamu sudah paham kan apa yang terjadi di Bali? Banyak oknum-oknum bule yang meresahkan di Bali. Waduh. Mari kita bahas. Bali adalah tempat wisata yang sudah dipromosikan dari zaman kolonial Belanda sebagai objek wisata untuk orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara. Kekayaan budaya dan keindahan alam di Bali sepertinya gak perlu dijelaskan lagi ya kan, gak perlu diperdebatkan juga. Semua setuju, sangat-sangat begitu indah dan sangat-sangat berwarna. Bahkan ya di luar sana Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Bayangkan banyak orang yang mikir bahwa Bali itu dikira negara tersendiri gitu yang terpisah dari Indonesia. Saking terkenalnya Bali di luar sana, itu membuat Bali menjadi tempat yang paling sering didatangi turis asing di Indonesia. Kedatangan turis asing dari berbagai mancanegara mendatangkan juga culture baru yang secara tidak langsung itu mereka bawa dan terapkan di Indonesia, khususnya di Bali gitu. Nah, muncullah oknum-oknum bule yang mulai meresahkan warga, mulai dari bawa motor ugal-ugalan, mengganti plat nomor seenak jidat, mempermasalahkan ayam berkokok bahkan. Dan bahkan yang paling parah itu membuka bisnis enak jidat sendiri, tidak menghormati budaya dan melanggar aturan-aturan lainnya. Waduh. Ada beberapa alasan kenapa para bule-bule suka dan memilih Bali menjadi destinasi wisata bagi mereka. Seperti tingkat kriminal yang rendah, tempat liburan yang indah, pemandangan alam yang sangat-sangat kaya, dan yang terpenting adalah ketersediaan alkohol. Alkohol dan budaya barat memang nggak bisa dilepaskan. Nah, tentu ada salah satu alasan utama kenapa banyak bule liburan ke Bali dan memilih tinggal dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan tidak sedikit yang menjadi nomad. Itu semua karena murahnya biaya hidup di Bali dibandingkan dengan negara-negara yang mereka tinggali. Walau mereka rata-rata itu datang dari daratan Eropa, jangan salah loh, tidak semua bule yang datang ke Bali itu adalah orang-orang kaya. Ada juga sebagai buruh, pensiunan, hingga para petani. Nah, tetapi karena efek nilai tukar mata uang dan kurs yang berbeda, mengakibatkan bule-bule yang memiliki kekayaan menengah ke bawah sekalipun ketika datang ke Bali, khususnya Indonesia, itu mereka merasa serba murah dan bak raja. Sebagai contoh, biaya hidup $2.000 di negara mereka itu sangat pas-pasan banget. Tetapi ketika kedatang ke Indonesia, itu $2.000 itu setara 30 juta. Itu bisa hidup mewah dalam 1 bulan. Oh my god. Wow. Waduh, enak banget ya. Tetapi ada alasan lain atau isu yang cukup kuat kenapa banyak bule-bule yang berdatangan di tahun-tahun ini khususnya ya kan, yaitu mereka untuk menghindari wamil. Dan isu ini sangat dipercaya dan dituduhkan pada para bule-bule yang berasal di negara Rusia dan Ukraina. Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Anatolievich Shevchenko, itulah pokoknya, membenarkan adanya pelarian warganya yang datang ke Bali itu karena mereka tidak mau ikut wajib militer, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengunjung orang Rusia ke Bali. Kita tahu sendiri ya kan, Rusia dan Ukraina memang sampai sekarang belum mendapatkan titik temu. Ditambah ini sangat relate dengan maraknya ulah oknum-oknum. Ingat ya, oknum, bukan semua sih. Oknum para bule yang sering berkelakuan meresahkan. Dan dari banyaknya laporan, ternyata rata-rata dari bule Rusia lah yang sering melakukan keresahan dan masalah. Waduh. Dilansir dari Detik Bali, menurut BPS Provinsi Bali menyebutkan para wisatawan mancanegara yang datang ke Bali itu didominasi berasal dari Australia,
Rusia, India, Korea Selatan, dan Singapura. Nah, dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2020, top 3 negara dengan jumlah kedatangan wisma ke Bali adalah Australia, Tiongkok, dan India. Dari sampel data barusan, Australia masih menjadi salah satu negara dengan sumbangsi turis terbesar di Bali. Menurut data yang dilansir dari BPS Bali pada tanggal 3 April 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada bulan Februari 2023 adalah sebanyak 300.000 kunjungan. Laporan BPS lainnya menunjukkan ada 370.000 lebih wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada Desember 2022. Angka ini melonjak 31% dibandingkan November 2022, sebanyak 305.000-an lah. Masih menurut BPS Bali, pada tahun 2022, total ada 2 juta lebih turis yang datang ke Bali. Waduh, banyak juga ya kan? Dan masih menurut BPS, 5 negara penyumbang wisatawan terbanyak ke Bali di bulan Februari 2023 yaitu Australia, India, Rusia, Malaysia, dan Korsel, alias Korea Selatan. Jadi menurut data, sebenarnya Rusia bukan mayoritas turis sih. Dan ini dia beberapa kasus atau kejadian yang meresahkan warga Bali yang dilakukan oleh para oknum bule-bule. Iya kan, oknum bule, iya kan, bukan keseluruhan. Di antaranya seperti ada yang melakukan vandalisme, melakukan hal yang tidak sopan di tempat sakral, bawa motor ugal-ugalan, merubah plat nomor kendaraan, melanggar lalu lintas, mempermasalahkan ayam berkokok bahkan. Aduh, kerjaan amat. Buka bisnis enak jidat. Waduh, ini sih mengakibatkan kekurangan sektor usaha bagi warga lokal. Kasian ya kan? Aduh, tidak menghormati budaya hingga ada yang menanam ganja bahkan. Aduh, pusing. Nah, ada fun fact juga nih, dan salah satu alasan kenapa para bule ugal-ugalan saat naik motor adalah karena di negara-negara mereka yaitu Eropa atau negara dengan 4 musim itu cenderung dingin ya kan. Nah, yang mengakibatkan sangat jarang sekali orang yang memiliki kendaraan motor karena alasan cuaca. Dan itulah kenapa ketika para bule-bule datang ke Indonesia, khususnya Bali ya kan, mereka cenderung tidak paham aturan berkendara bermotor, apalagi ini bukan di negaranya yang memang mereka juga sebenarnya tidak biasa menggunakan motor sebagai aktivitas sehari-harinya. Ada. Yang akhirnya mengakibatkan mereka naik motor seenak jidat sendiri gitu, ugal-ugalan sendiri. Dari sekian banyak laporan, memang WNA Rusia lah yang sering membuat masalah dan meresahkan warga. Dan ini selaras dengan data menurut kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang telah mendeportasi 70 warga negara asing sepanjang awal Januari hingga 4 April 2023. Wow, cukup banyak juga ya. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali, Anggit Napitopulu, menyebutkan wisatawan asal Rusia lah yang paling banyak dideportasi. 5 negara asal WNA yang paling banyak dideportasi antara lain Rusia, Nigeria, Australia, dan Amerika Serikat. Dengan adanya masalah-masalah yang sering dilakukan oleh para bule-bule, khususnya bule Rusia ya kan, Gubernur Bali Wayan Koster itu sempat mengusulkan untuk mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina. Tentu Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Porobieva, berharap visa on arrival bagi warga asal Rusia dan Ukraina itu tetap ada, nggak boleh dicabut gitu. Dan memang hingga video ini dibuat, visa on arrival masih ada bagi turis Rusia ataupun Ukraina. Sekilas nih, bagi yang nggak tahu POA itu apa, visa on arrival atau yang disingkat dengan nama POA merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga asing, baik itu turis, pengunjung, atau apalah gitu. Berbeda dari jenis visa lainnya yang mewajibkan Anda harus berurusan dengan rumitnya birokrasi, POA itu menerapkan kemudahan. Warga asing yang hendak masuk ke Indonesia itu dapat langsung mengajukan visa on arrival sesampai di bandara tujuan. Jadi lebih mudah, singkat, dan cepat gitu. Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich, angkat suara terkait turis asal negaranya yang selalu membuat masalah gitu di Bali. Jika mereka melanggar hukum di Indonesia, mereka wajib dituntut, ujar Anatolievich. Waduh, mantap juga nih, salut nih. Sejauh ini pemerintah Rusia memberikan keleluasan jika warganya melanggar, ya silakan dihukum. Untuk saat ini saya sebenarnya sedikit cukup susah untuk mendapatkan data apa sih basic pekerjaan para bule-bule yang datang ke Bali. Ya, kalau ada yang tahu bisa nambahin sumbernya di komentar. Mempertanyakan pekerjaan adalah salah satu hal yang tabu itu bagi mereka ya kan, apalagi orang-orang Eropa. Tapi dari beberapa forum diskusi yang pernah ngobrol-ngobrol langsung dengan para bule, itu rata-rata pekerjaan mereka bervariasi juga, hampir sama kayak kita lah orang-orang di Indonesia. Ada pekerja kantor, ada orang yang sedang liburan, freelancer, penulis, desain grafis, software engineer, youtuber, influencer, ada juga yang kayak gitu. Dan bahkan nih mungkin kalian juga kaget itu ada seorang petani bener.
Ya petani. Dan rata-rata para petani ini itu memang udah dari orang-orang Rusia ternyata. Kaget kan? Petani aja bisa libur ke luar negeri. Karena memang di bumi belahan utara itu saat musim dingin mereka nggak bisa bertanam, kecuali mereka memang memiliki hothouse. Tapi untuk yang tidak memilikinya, mereka memilih untuk menghabiskan waktu musim dingin dengan berwisata dan salah satunya ke Bali. Nah, barulah setelah musim semi tiba, mereka kembali lagi tuh bertani sampai musim gugur akan berakhir. Panen akhir tahun selesai dan musim dingin mulai kembali, mereka akan kembali lagi ke Bali. Tapi kalau dirata-ratakan, data-data dari mereka itu adalah digital nomad, yang intinya mereka bekerja lewat internet, entah itu freelancer, penulis atau sejenisnya lah. Mereka tinggal di Bali, bekerja di Bali dengan bayaran kurs dolar atau currency dengan negara masing-masing mereka yang berlaku. Tetapi spend uangnya di Bali, kurs rupiah yang lebih rendah daripada dolar dan mata uang lainnya. Waduh, enak banget sih, cukup pinter juga triknya. Yang sudah pasti ini membuat mereka lebih betah dan nyaman. Biaya hidup murah juga. Walau terkesan enak hidupnya para bule di Bali sana, tapi nyatanya ada beberapa kasus bule yang kehabisan uang dan hidup menggelandang di Bali. Seperti bule asal Jerman yang menjadi gelandangan 10 hari di Bali. Waduh, kasihan juga sih. Lalu bule asal Australia berinisial DJW berusia 59 tahun yang menjadi gelandangan selama 1 minggu. Waduh, ada-ada aja ya ternyata. Perlu kalian tahu nih, kini ada wacana atau isu-isu munculnya kampung-kampung eksklusif turis asing di Bali. Di antaranya kampung Rusia di Kecamatan Kota Selatan Badung dan kampung khusus warga negara asing WNA di Ubud, Gianyar, dan Canggu. Wakil Gubernur Bali menyebut ada indikasi kampung di Bali yang seolah-olah dikuasai oleh warga negara asing tertentu. Nah, keberadaan kampung ini dinilai tertutup dan juga eksklusif. Jika kamu datang ke daerah-daerah itu, kamu akan merasa bukan lagi di Indonesia gitu. Soalnya karena sudah banyak sekali bule di sana, seakan-akan mereka sedang dan sudah membangun kampung bule di sana. Waduh. Tim pengawas orang asing Timpora Badung mengungkapkan adanya kumpulan warga negara asing asal Rusia yang menyewa satu penginapan di Kota Selatan. Ini juga selaras seperti laporan dari Kepala Lingkungan Kelurahan Benoa. Tak hanya menyewa satu penginapan dengan kelompoknya, turis-turis Rusia tersebut diduga mengganggu kenyamanan warga sekitar, sebab mereka beraktivitas layaknya berada di negara tersendiri gitu. Waduh, arah sini kalau sampai pendatang mengacau. Aduh. Sebenarnya dengan adanya para bule-bule yang berdatangan ke Bali itu menguntungkan negara banget, khususnya para pelaku usaha di daerah Bali, ya kan? Jadi sah-sah saja dan gak masalah banyaknya turis yang liburan ke Bali atau bahkan memilih jadi nomad di Bali. Melihat permasalahan-permasalahan bule di Bali, ya gimana lagi coba? Mau diketatin takut bulenya nggak betah di Bali pergi cabut. Mau dikerasin dan ditegasin takut Bali dicap tidak ramah untuk para turis. Giliran dibaiki malah ngelonjang. Gimana ya harusnya bule-bule yang meresahkan ini? Apakah dideportasi aja? Hukum sesuai aturan yang berlaku? Atau gimana? Coba komen. Salah satu pekerjaan yang sudah diambil alih sama si WNA. Supir dia sudah ambil alih, guide dia sudah ambil alih. Bahkan nggak ada susu. Nama nggak satu lagi terakhir ini profesi pemangku meluasang leluhur mereka sudah ambil. Dah segitu, kalau ada tambahan atau revisi silahkan komen. Oh iya, pesan dari saya satu lagi. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jika kamu pergi ke suatu tempat, negara, wilayah, apapun itu, sudah pasti mau nggak mau kamu harus hormat, taat, dan patuh akan aturan yang ada di sana. Dan mungkin itulah yang cukup sulit bagi orang Eropa, karena memang dulunya Eropa mayoritas penjajah. Jadi mungkin di DNA mereka itu nggak ada istilahnya di mana bumi dipijak, itu di langit dijunjung.